Di sudut terpencil kota Malang, berdiri sebuah rumah sakit tua yang telah lama ditinggalkan. Dindingnya kusam, cat-cat terkelupas, dan pintu-pintu besi berderit tiap kali angin malam berhembus. Warga sekitar menyebut tempat ini RS Banyu Ilang, karena dulunya dikenal sebagai rumah sakit bersalin, namun ditutup tiba-tiba setelah serangkaian kejadian aneh. Bayi-bayi yang lahir tanpa suara tangis, perawat yang menghilang, dan lampu ruang bersalin yang sering menyala sendiri di malam hari. Tapi, malam itu ada kejadian yang tak bisa dijelaskan. Seorang perempuan hamil yang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit justru tersesat. GPS-nya mengarah ke tempat ini, padahal rumah sakit ini sudah tutup sejak tahun 2003. Ia dan suaminya panik, kontraksinya sudah semakin sering. Tak ada pilihan lain, mereka pun masuk ke dalam rumah sakit tua itu. Begitu melewati gerbang, suara jeritan samar terdengar, seperti tangisan bayi, padahal belum ada yang lahir. Dengan penerangan seadanya, mereka menemukan ruang bersalin yang anehnya terlihat lebih bersih dari ruangan lain. Ada ranjang, selimut, bahkan lampu operasi menyala terang. Di tengah ketakutan dan rasa sakit yang tak tertahankan, sang ibu pun melahirkan di sana, dibantu hanya oleh suaminya. Namun, saat bayi itu lahir, terdengar suara langkah kaki banyak orang. Tapi ketika sang suami menoleh ke belakang, kosong. Sampai tidak bisa disembuhkan. Siapa itu? Siapa itu? Assalamualaikum. Halo. Di kaca besar yang terpasang di dinding, mereka melihat pantulan. Ada dua suster tua berseragam zaman dulu berdiri di pojok ruangan, memperhatikan mereka sambil tersenyum dingin. Tak lama setelah bayi itu menangis, semua lampu mati serempak. Mereka berdua pingsan karena ketakutan. Pagi harinya, warga sekitar menemukan mereka berdua di depan gerbang rumah sakit, bersama seorang bayi, sehat, dan terbungkus kain rumah sakit yang sudah tak diproduksi lagi sejak 20 tahun lalu. Warga percaya bayi itu disambut oleh para arwah bidan lama yang masih menetap di sana. Sampai hari ini, siapapun yang nekat masuk ke RS Banyu Ilang di malam hari, kadang masih mendengar suara tangisan bayi dan roda ranjang yang bergerak sendiri di lorong gelap. Apakah kau cukup berani untuk datang dan menyaksikannya sendiri? Atau kau akan menjadi cerita berikutnya? Ini katanya dengar-dengar sudah terbengkalai 30 tahun yang lalu. Nggih. Ya, mungkin Ibu bisa ceritakan, Bu. Nggih, enten ceritakan. Kula niki enten di warung niki nggih. Nanti rumah tangga kula niki pore kula enten ngriki, sewengi nggih mriku enten tiang kotekan. Enten tiang gandang, enten tiang nangis. Oh. Niki jujur niki. Jam berapa itu? Jam 12 ukurane pun sepi sedaya. Oh, waktu Ibu masih tidur sini. Tidur sini anjene, anu film di warung mriki. Lah kula mireng-mireng enten tiang kotekan nggih, enten tiang nangis, arek cilik, arek gedhe, enten tiang nyanyi. Saestu nggih. Loh, kedengeran Bu sampai Nyanyi nggih ta. Dengar. Ndek dhisik ana nyanyi ki ndek di padahal niku sepi. jam 12 malam. Nggih, jam 12 malam. Kapok sepriki kula ngoten. Jene selain niku enten malih nggih tiang HP-an ngeten, enten kados gendruwo, rembak-rembak ngeten sing HP-an ngoten ku cerik-cerik. Wong lanang saged cerik-cerik nggih enten ngriki lho. Ndek HP-ne moro enten rembak lambene putih ngoten. Kuntilanak. Kirangan ngoten lek nggih. Guyu-guyu ngoten Jam kok. berapa? Pokoknya tiang ngeten niku yo jam 1 mboten salah. Awan kok niku, awan ndek HP niku lho. Oh biasa ndek HP api-api kok enten moro enten kotoran niku, marulap mboten enten malih. Mojokerto TV semuanya seperti inilah. Coba kita akan memasuki ya. Semoga aja tidak terjadi apa-apa dan kita bisa menjumpai lah
seseorang yang ada di dalam sini ya. Semoga aja ada orang begitu. Jadi kita bisa bertanya-tanya teman-teman. Dan kita di sini ada ruangan yang terbuka. Kita lihat. Oh, ini ada sebuah ruangan kosong tapi digunakan untuk tempat-tempat bengkel ya. Ini ada roda ini. Nah, ini ada oli ya, botolnya oli seperti ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Nah, seperti ini penampakannya memang sangat. Jadi ya sekitar 30-an tahun teman-teman. Ini nganggur ya, atau terbengkalai begitu. Jadi suasananya walaupun di siang hari, wow, seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari depan teman-teman ya. Nah, kayak ini. Menyeramkan sekali. Coba kita akan berjalan lagi ya. Nah, ini gak ada yang nempati. Nah, kosong. Nah, ini rumah sakit Bersalin teman-teman. Sangat disayangkan sekali ya. Eman-eman jari wong Jawa. Kita lihat di sini, kita masuk. Kenapa ya? Assalamualaikum. Nah, ini arak-araknya masih ada teman-teman. Kosong. Kita keluar. Di sini hanya seperti ini ya. Kayaknya ini kantor. Masih ada laci. Baunya. Assalamualaikum. Seperti ini teman-teman. Wow. Jadi tampak jelas sekali ya. Assalamualaikum. Ini taman. Coba kita lihat lagi. Oke. Ini taman teman-teman. Tuh. Bagus sebetulnya ya. Di sini sangat kotor, lembab. Nah, ini ada tanggalan. Tapi tanggalannya tahun 2018. Ini tanggalannya kok aneh ya? Padahal menurut penuturan warga ini sekitar 30 tahunan. Ini kita ada jaket. Jadi apa ini pernah dihuni selain untuk rumah sakit Bersalin ya? Karena 2018 teman-teman. Coba kita lihat. Dan ini tamannya. Kita lihat seperti itu. Jadi ini ruangan, mungkin ini juga ruangan tempat bersalinnya ya. Coba kita lihat lagi, kita maju ke sana.
Ini kita lihat. Nanti kita cerita, kita lihat dulu ya. Ini kamar mandinya teman-teman. Lu, Assalamualaikum. Seperti ini. Wow. Assalamualaikum. Ih, apa ini? Ush. Sangat serem teman-teman. Dan di depan situ juga ada ya. Kita akan keluar dan melihat itu ada ruangan. Ya, kita lanjutkan. Ada sebuah cerita. Ketika ada seorang yang melahirkan, yang mau melahirkan, dengan sikapnya sang bapaknya itu langsung ada perempuan yang ingin melahirkan, bapaknya itu langsung membawa ke sini, dan bapaknya itu masih melihat gedung ini sangat megah dan banyak sekali, ramai seperti rumah sakit tentunya ya, seperti rumah sakit pada umumnya begitu. Jadi ketika sang bapak itu menaruh istrinya, sang bapak itu kembali pulang untuk membawa bekal ya, atau mengambil bekal di rumah. Tapi setelah kembali di sini, bapak tidak menemui lagi rumah sakit yang megah tadi. Ternyata sudah menemui rumah sakit seperti ini, teman-teman. Itu sudah hancur, kusennya juga sudah hancur. Assalamualaikum. Ayu. Assalamualaikum. Nah, ini sepertinya ruangan-ruangan kamar inap ya. Dan banyak sekali kelelawar teman-teman. Nah, ini lorongnya. Wow. Amazing. Terus banyak lagi cerita anak sekolah ya yang bermain ke sini. Itu kesurupan sampai tidak bisa disembuhkan, teman-teman. Apa itu? Assalamualaikum. Ayu. Assalamualaikum. Jadi kamar-kamarnya seperti ini. Dan ini kamar-kamar inap ya. Nah, itulah teman-teman. Di depan kita itu sebuah pohon beringin yang sangat besar sekali. Dan disinilah tempatnya ya, konon tempat untuk tempat makhluk halus yang sudah dipindah dan dipotong. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat yang sebelah sana teman-teman ya. Ngeri. Coba kita lihat ke lantai atas dulu ya. Jadi sudah, penghuninya sudah berganti teman-teman. Assalamualaikum. Lu, kita naik ke lantai 2 seperti ini. Masya Allah. Wow. Assalamualaikum. Teman-teman. Ya Allah. Ternyata luas juga ya. Tadi kita lihat di depan itu kelihatannya kecil. Nah, ini ada kamar mandi ya. Ada ruangan-ruangan. Dan di sini yang tadi yang taman tadi itu. Nah. Bau kok harum ya. Assalamualaikum. Baunya harum teman-teman.
depan. Ini kamar yang paling depan teman-teman, yang menghadap ke jalan raya. Makanya sangat ramai sekali, kita harus hati-hati. Barangkali ada ular ya. Nah seperti ini. Usianya juga sudah pada tua, udah mau ambrol semuanya ya. Luar biasa. Ternyata luas sekali ya. Di depan tadi kita tampak kelihatan itu sangat kecil, seperti hanya bangunan rumah biasa. Ternyata di bawahnya luas. Nah, ini enggak tahu teman-teman, di sini buat tempat apa ya. Nah, ini sangat luas sekali. Dan kita juga menginjak lantai di bawah ini harus hati-hati. Barangkali ini nanti ambrol dan seperti itu, karena memang bangunannya sangat tua. Ini sebelahnya sangat rubuh juga, dan di sana juga terdapat sebuah bangunan yang kosong atau rumah sakit juga. Oh iya teman-teman, ini rumah sakit juga. Loh. Nanti kita ke sana ya. Itu kosong soalnya. Itu lewat mana ya atasnya ya? Gendeng, gila-gila, besar sekali juga. Sangat panjang teman-teman, sangat lebar, jadi memang durasinya nanti juga sangat panjang ya. Sudah tidak ada atap. Oke. Seperti ini. Dan nah, ini ada lumba-lumba. Apa ini namanya? Laba-laba teman-teman. Dan di bawah tangga itu, Assalamualaikum. Ayo. Nah ini ada spesialis kulit kelamin ya, Dr. Taufik DSKK atau konsultan. Ini apa ya? Ruangan apa ini? Oke, kita lanjutkan. Kabers apa ini? Oh, ada kandangnya ayam. Nah ini jaga rawat. Oh di sini teman-teman jalannya. Oh sangat luas sekali. Dan di situ ya Allah rumput. Oke. Bagus sekali ternyata ya di sini. Nah itu sampai tembus ya. Itu juga harus hati-hati teman-teman. Assalamualaikum. Itu akar-akar sampai tembus ke tembok. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Siapa yang ngikut deh? Halo? Siapa? Oh ini jembatan teman-teman. Kolam gitu. Oh ini ya. Ya apa namanya? Wah pohon beringin segini besarnya itu bagaimana ceritanya ya? Terus bagaimana keadaan di dalam kemarin itu sebelum dipotong? Enggak hanya di sini tempatnya teman-teman. Assalamualaikum. Ayo mbak, tapi ayo. Assalamualaikum. Wow, bisa tumbuh segini besar ya?
Dan kayaknya ini baru teman-teman dipotong. Baru dipotong. Sangat disayangkan sekali ya, bangunannya sudah pecah semua. Siapa itu? Siapa itu? Assalamualaikum. Lu? Siapa? Halo? Assalamualaikum. Ada yang ngintip kita dan dia lari teman-teman. Assalamualaikum. Ini teman-teman. Ya Allah. Assalamualaikum. Ini apa ini? Tuh. Wah, seperti ini sudah. Oh, ini kelam teman-teman ya. Banjir ini. Lu siapa? Kami tidak mengganggu. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Di sini seperti ini ya. Oke. Jadi ini kelihatannya bangsal atau apa ya? Atau memang ruangan inap. Kita akan melihat yang sebelah kiri ya, karena di situ tadi ada yang sempat kita intip. Nah itu siapa? Halo? Assalamualaikum. Hush. Teman-teman kelihatan nggak? Ada yang coba melihat kita, mengintip sebetulnya. Assalamualaikum. Nggak ada ya di situ ya. Ternyata kita diajak bermain teman-teman. Halo. Ih, merinding. Oke, kita coba ke arah yang sebelah sana teman-teman. Ini yang di luar tadi. Kita bisa masuk nggak? Ternyata ditutup. Kenapa ya? Dikunci. Kita tak bisa masuk. Jadi kita hanya bisa mengintip lewat jendela tadi, yang ruangan. Istimewa. Ada yang menggoda kita, ada yang mengintai kita, terus lari hilang. Pada siang hari nih. Bagaimana kalau malam? Oke, seperti ini. Jadi kita memang harus melihat dari sini teman-teman. Ini sebuah ruangan yang sangat besar. Apakah ini sebuah parkiran? Juga kita nggak tahu ya. Oke, teman-teman. Dari Poncokusumo, Malang, ya seperti ini tampak rumah sakit bersalin yang sudah 30 tahunan dah, sekitar seperti itu terbengkalai dan seperti ini bentuknya dari depan ya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan explore kita kali ini. Andai saja teman-teman bisa melihat siapa yang tak kejar tadi. Saya juga kelihatan ada orang ngintip, terus kita kejar, ternyata nggak ada apa-apa ya. Silakan komen yang bisa melihat sesuatu ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Mojokerto TV melaporkan dari Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.